Membubarkan pesantren Al Zaitun bukan solusi. Aktor negara mesti melepaskan hubungan politik dengannya. Saya Setri Yasra dan inilah Opini Tempo. Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat agar pemerintah menutup pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu merupakan saran gegabah. MUI memakai tafsir agama untuk menghukum keyakinan pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, sesuatu yang mencederai prinsip kebebasan beragama di Indonesia. Saat ini ada 5.429 santri yang belajar di Al Zaitun, dari tingkat ibtidaiyah, sekolah dasar, hingga aliyah, sekolah menengah tingkat atas. Selain akan memakan biaya, pembubaran pesantren merenggut hak orang mendapatkan pendidikan. Penutupan pesantren juga menjadi presiden buruk bagi keberlanjutan lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan tafsir ajaran agama yang berbeda. Rekomendasi MUI melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini menyatakan pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan. Pemerintah akan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru jika mengakomodasi alasan itu. Investigasi MUI terhadap Al Zaitun dipicu oleh beredarnya video salat Idul Fitri di pesantren yang menunjukkan saf laki-laki dan perempuan bercampur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lalu meminta MUI menyelisik penyimpangan-penyimpangan di Al Zaitun, menyusul protes umat Islam yang meluas. Yang dilakukan Panji Gumilang adalah tafsir agama yang berbeda dengan tafsir yang umumnya dipercaya. Ini bukan sesuatu yang baru. Aminah Wadud, sarjana feminisme Islam di Amerika Serikat, misalnya pernah memimpin sholat Jumat di New York pada 2005. Menurut dia, perempuan bahkan boleh menjadi imam sholat. Cara menyelesaikan tafsir ajaran agama bukan dengan membredel orang atau organisasinya, tapi menjadikan diskursus publik sehingga menjadi bahan pembicaraan yang luas. Al Zaitun bisa disorot dalam hal sejarah pendiriannya. Panji Gumilang atau Abu Toto adalah pentolan Negara Islam Indonesia, NII, organisasi yang didirikan Soekarmaji Marijan Kartosuryo di masa revolusi. Panji Gumilang adalah contoh mereka yang terlibat gerakan makar tapi dapat dijinakkan oleh organ-organ negara, bahkan berkolaborasi dengan mereka. Sahdan untuk kepentingan pemilihan umum 1971 dan meredam aktivitas teror, pemerintah Orde Baru membuat perjanjian dengan pengikut Kartosuryo saat reuni akbar di Bandung pada April 1971. Para pentolan NII bersumpah setia kepada Pancasila dan mendapatkan kedudukan di badan-badan negara. Mereka bahkan mendapat keistimewaan menjadi penyalur minyak Pertamina untuk wilayah Jawa Barat. Ketika Panji Gumilang membuka Al Zaitun pada 1999, Presiden Bahrudin Yusuf Habibie meresmikannya. Adapun Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri sulung Presiden Soeharto, meletakkan tiang pancang pertama. Nama Soeharto bahkan menjadi salah satu nama gedung di pesantren seluas 1.200 hektar ini. Al Zaitun kemudian menjadi proksi atau gen pemerintah dalam korporatisme negara. Istilah ahli politik Australian National University Donald Porter. Dengan melihat hubungan-hubungan ini, rekomendasi MUI membubarkan Al Zaitun pun menjadi majal. Problem Al Zaitun lebih pelik dari sekedar penyimpangan ajaran agama. Ia menjadi rumah bagi kepentingan banyak aktor. Di tahun politik seperti sekarang, Al Zaitun menjadi umpan untuk mengetes arah politik umat Islam. Politikus yang lihai akan memanfaatkannya sebagai musuh bersama untuk meraih simpati pemilih Muslim. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.